Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Intianti dengan NPM 211506103 dari PSTIB. Pada kali ini saya akan membahas mengenai praktikum sistem operasi tentang proses dan trade. Nah, pada praktikum ini terdapat dua kode program yang harus dijalankan, yaitu kode program pertama trade dan kemudian kode program kedua yaitu trade 2. Nah, di sini saya sudah membuka CPU simulatornya. Dan di sini langsung saja bisa di-copy untuk kode programnya. Kemudian bisa beralih ke CPU simulatornya. Nah, di sini bisa diklik compiler. Ini merupakan tempat untuk kita pastekan kode programnya atau menulis kode programnya. Nah, di sini ada progres dari compilernya. Nah, di sini merupakan output dari kode program yang ini yang udah di compile tadi. Nah, di sini kita bisa pastekan. Selanjutnya pergi ke compile. Nah, di sini kita bisa klik compile ini. Kemudian dia akan diproses dan dikompil. Nah, di sini sudah tampil output ketika proses pengompilan itu sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa ke load in memory untuk pergi ke CPU instruction in memory-nya. Nah, di sini kodenya itu udah masuk di dalam memori dan udah sukses. Bisa klik OK. Nah, kemudian di sini dia udah masuk di program list. Kemudian kita bisa pergi ke OS ini. Nah, di sini ada running process, ready process, dan di sini ada program list dari kode program yang telah kita jalankan tadi. Nah, kemudian di percobaan itu terdapat persyaratan yaitu harus round robin 10 ticks dengan kecepatan maksimum. Jadi di sini kita bisa pilih ke round robin, kemudian ticksnya itu 10. Selanjutnya untuk kecepatan CPU-nya bisa diubah ke paling cepat. Selanjutnya kita bisa masukkan dari program list ini, kita masukkan ke dalam ready process ini dengan cara create new process. Nah, di sini dia udah masuk. Selanjutnya kita bisa pergi ke CPU instruction in memory-nya. Di sini kita bisa klik input dan output-nya. Nah, di sini masih kosong karena belum di start. Nah, di sini kita bisa langsung start saja. Nah, dia di sini ada dari ready ke running, seperti itu. Nah, di sini udah ada outputnya, yaitu output berupa in main dan in thread 2. Nah, di sini dia artinya prosesnya itu ada dua, yaitu in main dan in thread 2. Sedangkan untuk thread-nya itu cuma ada satu, yaitu in thread 2 ini. Nah, output ini itu didapatkan dari kode program ini. Nah, in main ini itu didapatkan dari yang ini, yang return ln in main. Sedangkan untuk in thread 2-nya itu didapatkan dari ini, yang call thread 2. Karena dia itu memanggil dari sub thread 2 ini. Jadi dia akan memberikan output berupa in thread 2. Nah, yang di in-thread satunya ini, dia itu nggak masuk ke dalam output yang ini. Kenapa? Karena dia itu nggak dipanggil di kode programnya ini. Yang dipanggil cuma yang call thread 2-nya aja. Nah, kemudian kita juga bisa lihat proses tree-nya. Kita bisa masuk ke
sini tadi. Nah, kemudian kita klik view. Nah, klik yang view process list. Nah, di sini kemudian kita bisa klik yang proses tree-nya. Nah, di sini terlihat untuk proses tree-nya, dia dari ready ke running lagi, ready ke running lagi. Dia secara bergantian seperti itu. Nah, ini udah selesai untuk kode program yang pertama. Kita bisa klik kill di sini. Kemudian dia akan hilang. Nah, selanjutnya karena kode program yang pertama sudah selesai, kita bisa lanjut ke kode program yang kedua. Nah, ini kita bisa copy kembali, kemudian masuk ke CPU simulatornya di bagian ini. Nah, yang ini kita bisa klik yang edit source dan klik yang new. Kemudian kita bisa pastekan lagi di sini. Nah, ini sama seperti tadi, ada compiler progress, kemudian ada program code. Nah, di sini kita bisa pergi ke compile dan ngompile lagi. Nah, di sini udah ada output. Pas selesai di compile kode programnya. Nah, sebelum kita klik ke load in memory, kita clear dulu yang di bagian CPU instruction in memory. Biar program listnya ini program list yang dari percobaan 1 tadi itu dihilangin dulu biar nggak bertumpukan nantinya. Bisa remove all. Kemudian yang di bagian output bisa di clear juga. Nah, selanjutnya pergi ke yang kode program tadi, kita klik yang load in memory. Nah, di sini kode program percobaan kedua itu sudah sukses masuk ke dalam memori, sehingga dia udah masuk ke program list. Kemudian kita bisa masuk ke OS. Nah, di sini sama seperti tadi, persyaratannya yaitu dia round robin dengan 10 ticks dan kecepatan CPU-nya itu yang paling maksimal. Kemudian di sini udah masuk program list yang percobaan kedua dan kita create new process lagi biar masuk ke ready process ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik start. Selanjutnya kita bisa lihat outputnya belum ada. Kemudian klik start. Nah, di sini terdapat error bad data type text 0 at page 0 offset 6. Nah, di sini bisa klik di oke aja. Oke. Kemudian untuk outputnya itu cuma ada in main. Nah, kita bisa atasi error tersebut dengan pergi ke kode program yang pertama tadi dan kita di sini tambahkan wait. Nah, di sini kemudian kita compile. Nah, di sini udah ada outputnya. Nah, sebelum ke load in memory, kita pergi ke CPU instruction in memory. Nah, di sini kita bisa remove all program dari kode program yang error tadi. Selanjutnya bisa ke output, kita clear terlebih dahulu biar nggak bertumpukan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung ke load in memory. Nah, dia udah sukses masuknya. Kemudian kita klik ke OS. Nah, di sini udah sama kayak tadi, round robin, ticksnya 10, kemudian kecepatan CPU-nya itu yang paling tinggi. Nah, kemudian kita create new process. Nah, di sini udah masuk, kemudian kita lihat outputnya juga belum ada.
Kita klik start. Nah, di sini dia outputnya udah ada, yaitu in main, intrit 2, dan intrit 1. Nah, dia itu outputnya munculnya secara bergantian gitu. Agak ditunggu terlebih dahulu karena dia CPU-nya itu prosesnya atau bekerjanya itu secara bergantian. Nah, di sini terdapat output berupa inmin, intrit 2, dan intrit 1. Hasil tersebut didapatkan dari kode program yang ini. Tadi yang pertama itu cuma in main dulu, nah kemudian yang kedua itu setelah diatasi errornya dengan cara menuliskan wait ini, sehingga yang intrit 2 dan intrit 1-nya itu ada di output, karena di sini ada call thread 2, dan di dalam call thread 2 itu ada call thread 1. Kemudian kita juga bisa lihat proses tree-nya dengan cara kita views, kemudian view process list. Nah, di sini kita klik process tree. Nah, di sini udah terlihat proses tree-nya. Dia waiting, kemudian ready, running, dia secara bergantian seperti itu. Kemudian kita bisa close. Nah, di sini dia ada output tambahan yaitu hello 1 dan hello 2. Nah, ini didapatkan karena tadi kita menambahkan wait di dalam kode programnya, yaitu ini. Nah, jadi dia setelah di stop, dia akan muncul output berupa hello 1 dan hello 2 karena dia di sini menunggu setelah di stop tadi, sehingga didapatkan output hello 1 dan hello 2. Nah, di sini terdapat 3 buah proses, yaitu in main, intrit 2, dan intrit 1. Sedangkan treat-nya itu ada intrit 2 dan intrit 1. Nah, hello ini itu didapatkan, hello 1 itu didapatkan dari sini, dari sub treat 2. Kemudian yang hello 2 ini didapatkan dari sini. Kemudian adapun kesimpulan dari percobaan proses dan treat ini, yaitu CPU itu bekerja secara bergantian. Kemudian pada percobaan pertama itu dia didapatkan 2 buah proses, yaitu in main dan intrit 2, dan treat-nya itu cuma ada 1, sedangkan di kode program atau percobaan kedua itu dia prosesnya ada 3, yaitu in main, intrit 2, intrit 1, dan intrit 1. Sedangkan treat-nya itu ada 2, yaitu intrit 2 dan intrit 1. Sekian pemaparan atau penjelasan percobaan sistem operasi mengenai proses dan treat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.